Perang Diponegoro atau Perang Jawa dimulai tahun 1825 sampai 1830. Penyebab Perang Diponegoro adalah ketidaksenangan Pangeran Diponegoro terhadap campur tangan Belanda dalam urusan kerajaannya. Pengaruh Belanda terhadap keraton semakin menguat ketika istana sedang labil karena Sultan Habib keempat masih kecil, yang menjadi awal perlawanan Raden Mas Antarwirya yang juga dikenal sebagai Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Perang itu dimulai pada 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya memutuskan menerapkan strategi gerilya untuk melawan pasukan Belanda yang lebih unggul dalam jumlah prajurit dan persenjataan. Selain Pangeran Diponegoro, tokoh-tokoh seperti Kyai Mojo dan Alibasa Sentor Prawirodirjo juga terlibat dalam perang ini, sementara pasukan Belanda dipimpin Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, pada 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Namun perundingan ini hanya taktik licik Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro yang tak bersenjata dan kemudian ditahan. Penangkapan Pangeran Diponegoro mengakhiri Perang Diponegoro yang telah berlangsung selama 5 tahun. Pada 30 April 1830, Pangeran Diponegoro diberangkatkan dari Batavia untuk diasingkan ke Manado. Mereka tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan ditawan di Benteng Nieuw Amsterdam. Dari Manado, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke pengasingan di Makassar, tepatnya di Benteng Fort Rotterdam. Dampak Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun begitu luar biasa, baik bagi Belanda maupun Indonesia. Flecke mencatat hampir 15.000 serdadu tewas, di mana 8.000 diantaranya merupakan orang Eropa dan 7.000 lainnya adalah pasukan pribumi. Di samping itu, terdapat 200.000 orang Jawa menjadi korban perang yang tewas karena penyakit dan kelaparan. Hasil dari Perang Diponegoro yaitu terkurasnya kas Belanda karena digunakan untuk membiayai perang. Selama 5 tahun, Jenderal de Kock melakukan berbagai cara untuk mematahkan kekuatan Pangeran Diponegoro yang didukung oleh sekitar 500.000 orang di Jawa. Biaya yang dikeluarkan untuk operasi-operasi yang dilancarkan Jenderal de Kock bahkan membuat Belanda mengalami krisis ekonomi. Sayangnya, krisis yang dialami Belanda kembali berdampak pada penderitaan rakyat Indonesia. Pasalnya, untuk mengembalikan kondisi keuangannya selepas krisis usai Perang Jawa, Belanda menerapkan kebijakan sistem tanam paksa yang sangat menyengsarakan rakyat pribumi.